Kita semua mengenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa rokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponen. Pertama, nikotin. Fungsi alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok, bahkan dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok. Lebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker karsinogen. Contohnya adalah mental seperti arsenik, karnium, dan lainnya itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Itu adalah tar dan dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini, terdapat sel darah merah dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh, tetapi karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen digantikan karbon monoksida? Sangat bermasalah. Monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari membutuhkan banyak suplai oksigen. Organ-organ seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil yang bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernapasan hidrogen cyanida, menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, hidroksida, organik asid, dan lain-lain yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi di balik kenyataan bahwa paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis Rick, suatu penyakit di usus, tetapi rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis Rick sepadan dengan resiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.